Al-Quran menyebutkan rumah tangga sebagai sebuah nikmat yang sangat agung. Pernikahan adalah kunci kesuksesan mencetak generasi muda umat Islam. Ada 3 hal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang dikabarkan oleh Al-Quran. Pertama, selalu melihat pasangan sebagai seorang sahabat menjalani perjalanan hidup yang setara. Dalam hak kewajiban dan hak, tentu suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Akan tetapi, setiap dari keduanya tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Justru, kelebihan yang Allah berikan di antara keduanya adalah bekal untuk mengemban tanggung jawab dalam keluarga. Bagaimana tidak? Meskipun keduanya diciptakan dengan kepribadian dan bentuk yang berbeda secara fisik, akan tetapi Al-Quran tidak pernah menyebut seorang istri dengan lafal zaujah. Justru, Al-Quran menyebut istri dengan lafal zauj dalam banyak ayat, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 129. Dalam bahasa Arab, lafal zauj dipakai untuk memakna suami, sedangkan lafal zaujah dipakai untuk memakna istri. Akan tetapi, Al-Quran menyebut istri dengan lafal zauj selayaknya menyebut seorang suami. Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menyatakan penyebutan tersebut sebagai pertanda bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka keduanya memiliki kesetaraan sebagai 2 insan yang bersatu dalam biduk rumah tangga. Masing-masing adalah belahan jiwa bagi pasangannya. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Yang artinya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Quran Surat Al-Imran ayat 195. Lebih jauh lagi, dalam ayat yang lain, Al-Quran menyebutkan, yang artinya, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dr. Muhammad Syahid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyatakan untaian ayat ini sebagai sebuah gambaran paling sempurna dalam menjelaskan hubungan suami istri yang tak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, seolah-olah masing-masing adalah pakaian bagi pasangannya. Uniknya, ketika suami istri tidak mencapai keserasian dalam rumah tangga, baik dalam perilaku maupun akidahnya, istri bukanlah dengan lafal zauj, melainkan memakai lafal imroh. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang enggan untuk beriman kepada suami mereka. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Quran Surat At-Tarhim ayat 10. Kedua, selalu menambah semangat beribadah kepada Allah. Hal ini sangat penting karena adanya kasih sayang antar 2 suami dan istri, termasuk nikmat yang Allah berikan. Allah lah yang memantapkan hati suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan rumah tangga. Karena Allah lah yang memiliki sifat muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikan hati. Padahal, sebelum adanya ikatan pernikahan, calon suami istri belum menikmati cinta yang begitu dalam di antara keduanya.
Namun demikian, perlu juga dicatat, ketika Allah murka kepada suami istri akibat dosa-dosa mereka, bisa jadi Allah akan memutuskan ikatan cinta di antara keduanya. Al-Quran menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dialah menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ketiga, berdoa agar Allah menjadikan pasangan sebagai penyejuk hatinya. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan, kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Dalam ayat ini, Al-Quran menggenapi sifat orang-orang solih yang Allah juluki mereka dengan ibad ar-Rahman, hamba milik Zat yang Maha Pengasih, dengan sifat selalu berdoa bagi pasangan hidupnya dan keturunannya agar senantiasa menjadi penyejuk hati mereka. Tak hanya itu, Dr. Muhammad Syahid Tahtawi dalam tafsir Al-Wasit menyebutkan tafsir dari "Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa" adalah harapan mereka agar menjadi panutan bagi orang-orang bertakwa, baik dalam lembutnya perbuatan mereka maupun halusnya perkataan mereka. Walhasil, orang-orang bertakwa menurut Al-Quran adalah orang-orang yang paling berbuat baik kepada pasangannya, baik dalam perbuatan maupun perkataan mereka. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe.